Salam kreatif. Jumpa lagi nih di acara Bincang-Bincang Santai bersama MCP, Multimedia Creative Production. Oh iya, sekarang kan mau mendekati tahun ajaran baru nih. Tentunya adik-adik yang pada lulus SMP pasti bingung dong, mau lanjut SMA atau SMK. Nah, di video kali ini cocok banget nih untuk kalian yang masih bingung antara milih SMA atau SMK. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Miftah selaku guru pengajar di SMK Negeri 1 Sampang jurusan DKV. Langsung saja nih Pak, di Indonesia kan ada SMA dan juga ada SMK. Saya mau nanya Pak, menurut pandangan Bapak sendiri itu lebih enak mana, SMA atau SMK? Ya, kalau untuk itu agak sulit jawabnya. Kenapa? Karena dua-duanya punya sama-sama belajar. Sama-sama belajar untuk menuntut ilmu lah intinya. SMA menuntut ilmu, SMK juga menuntut ilmu. Ya. Tapi kalau saya, karena saya alumni SMK, saya akan memilih SMK. Kenapa? Karena di SMK dibekali dengan keterampilan. Nah, jadi keterampilan apa? Nah, banyak sekali. Salah satu contohnya di SMK Negeri 1 Sampang sendiri ada beberapa jurusan, ya, mulai dari jurusan teknik elektronika. Jadi ada 7 jurusan di SMK Negeri 1 Sampang. Banyak ya Pak? Banyak sekali. Ya, jadi bisa dikatakan siswa terbanyak di Sampang itu SMK Negeri 1 Sampang. Ya, jadi mulai dari jurusan teknik elektronika, ya. Terus ada juga akuntansi keuangan dan lembaga. Ada lagi pemasaran, ya, atau bisnis daring dan pemasaran. Ada lagi yang nomor 4 yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan. Yang nomor 5 itu ada DKV. Ya, ini yang sekarang ini DKV atau multimedia. Ya, dulu namanya multimedia. Sekarang diubah DKV gitu? Iya, betul. Sekarang diubah menjadi DKV. Itu diubah karena SMK Negeri 1 Sampang memiliki ditunjuk oleh kementerian untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Di Sampang? Iya. Jadi paling unggul, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi diubah yang awalnya MM atau multimedia, sekarang namanya menjadi DKV karena sudah ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, selanjutnya yang keenam ada TJKT, ya, dulunya TKJ, sekarang diubah menjadi TJKT, dulu TKJ ya. Kepanjangannya apa? Kalau TKJ kan teknik komputer jaringan. Nah, kalau TJKT ya, itu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, hampir sama juga seperti TKJ. Ya. Terus yang terakhir ada teknologi farmasi atau yang dulu namanya FKK, farmasi klinis dan komunitas. Jadi, kalau saya akan lebih memilih SMK karena SMK itu siap bekerja. Dia memiliki kemampuan-kemampuan. Ya, contoh kayak tadi yang sudah saya sebutkan, elektro itu minimal ya, minimal dia bisa memperbaiki TV. Minimal. Emang di SMK diajarin kayak gitu? Ya iyalah. Ya, mulai dari perbaikan TV bisa, membuat robot bahkan. Anak SMK? Anak SMK. Jadi bisa buat robot untuk jurusan teknik elektronika. Ada lagi mau bangun rumah, tinggal masuk aja jurusan DPIB, desain pemodelan dan informasi bangun rumah. Kayak arsitek gitu? Bukan jadi kuli ya. Bukan jadi kuli bangunannya, lebih ke kita menghitung dan membuat gambar rumah, denahnya seperti apa, kayak gitu. Kalau saya sendiri ngajar di DKV, diajarin apa? Ya banyak sekali gitu. Jadi saya akan lebih memilih SMK, untuk menyarankan SMK untuk adik-adik yang
mau lulus SMP nih, jadi masuk saja ke SMK Negeri 1 Sampang. Tuh, ada lagi yang ditanyakan? Bapak ngajar di jurusan DKV? Betul, di DKV. Saya nggak tahu Pak, kan awalnya SMK Negeri 1 Sampang itu multimedia, Iya, diganti dengan DKV. DKV. Berarti yang jurusan multimedia sudah nggak ada? Bukan tidak ada. Gimana? Jadi begini ya, antara DKV dan multimedia itu hampir sama. Bedanya? Bedanya tulisannya aja. Iya. Bedanya cuma bukan di tulisan ya sebenarnya. Secara garis besar DKV itu hampir sama dengan multimedia. Multimedia adalah kalau secara bahasa itu diambil dari dua kata, yaitu multi dan media, yang bisa diartikan banyak media. Multi itu banyak, media itu perantara. Ya. Jadi alat perantara. Untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya. Jadi contoh seperti sekarang ini, kita buat bincang-bincang santai untuk menyampaikan informasi kepada siapa? Kepada adik-adik SMP yang mau lulus. Jadi bisa masuk ke SMK 1 Sampang gitu. Nah, itu tugasnya MM atau multimedia. DKV juga hampir sama, desain komunikasi visual. Ya, membuat sebuah desain yang bisa mengkomunikasikan secara visual. Seperti di YouTube seperti ini juga visual, masuk visual. Jadi antara DKV dan MM itu sama sebenarnya. Jadi nggak usah bingung, loh kok nggak ada jurusan MM, jurusannya kok DKV, itu sama saja. Cuma diganti Cuma nama. diganti nama saja. Untuk pelajarannya ya nanti kurang lebih sama, gitu aja. Sama. Betul. Jadi untuk pelajarannya apa saja Pak? Katanya sama. Pelajaran di DKV. DKV, oke. Pelajaran di DKV itu banyak sekali, ya. Mulai dari contoh di kelas 1 kita sudah diajari mendesain. Desain apa? Ya minimal desain poster, terus desain kartu nama, desain kartu pelajar. Jadi bisa bahasa Inggris juga ya. Intinya semuanya tentang desain diajarkan ya. Jadi mulai dari kelas 1. Yang buat ini DKV. anak DKV pastinya. Ya, jadi ini yang buat anak DKV dan krunya saat ini ya DKV anak semua. DKV semua. Oh my god. Jadi tapi untuk kelas 1 masih belum diajarkan video mungkin. Jadi ada nanti di kelas 12 mungkin atau di kelas 11. Nah, jadi kelas 1 itu lebih ke desain dulu, dimantapkan desainnya. Terus selain desain apa lagi? Banyak sekali. Jadi namanya aja desain komunikasi visual itu banyak sekali sebenarnya. Bisa juga selain desain kita bisa diajarkan nanti fotografi. Kameranya ada di DKV? Oh banyak, nggak usah ditanyakan. Banyak ya. Jadi kita diajarkan fotografi itu ada banyak sekali. Kalau saya jelaskan di sini ya, nggak selesai, sama aja kayak saya ngajar. Fotografi aja dibagi-bagi nanti. Ada fotografi produk, ada food fotografi, ada street fotografi, dan masih banyak lagi. Nanti diajarkan ini seperti apa. Terus diajarkan cara megang kamera, di dalam kamera itu apa saja yang harus diatur. Jadi bukan yang kita sering ayo hunting, terus kemudian foto-foto pakai efek. Bukan seperti itu. Kita diajari secara manual buat sebuah foto, entah itu di studio atau outdoor. Kalau outdoor ya biasa seperti itu, tanpa harus ada peralatan tambahan. Tapi kalau sudah di studio banyak alat-alat tambahan yang bisa digunakan, lighting, background, dan yang lain-lain. Ya paling yang pasti utama ya pasti kamera itu sendiri. Gitu. Jadi diajarkan tentang itu. Lah setelah memfoto nggak langsung selesai gitu aja, tapi masih ada post production. Nah post production itu apa? Kita ngedit nanti, edit fotonya di aplikasi di komputer. Jadi diajarkan semua nanti di DKV gitu. Betul, di DKV. Selain fotografi, Pak saya kurang suka fotografi, ada animasi. Jadi animasi mungkin kalau
Mbak Us tahu atau pernah lihat Doraemon, terus ada Upin Ipin. Nah itu nanti diajarin buat animasi. Diajari Bapak. Nah nggak tahu ya diajari siapa. Oh iya, Bapak ini ngajar apa di DKV? Boleh tahu? Saya ngajar animasi dan juga ngajar multimedia interaktif. Oh, berarti nanti diajari Bapak ya di Ya DKV. iya, namanya saya guru DKV. Bercanda, ini juga bercanda. Oke. Jadi ada selain animasi juga diajarkan pembuatan video. Nah contoh seperti saat ini buat video di YouTube, nah itu diajarkan nanti gimana cara-caranya membuat konten di YouTube yang baik dan benar agar banyak viewernya, itu diajarkan semua di DKV itu. Dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutkan semua, waduh, nanti nggak surprise. Jadi Berarti biar gimana? Biar yang mau tahu lebih lanjut tentang DKV itu harus daftar dulu gitu. Ah iya dong, daftar dulu masuk, baru tanya-tanya tentang DKV. Atau kalau nggak mau kayak gitu, bisa lihat di YouTube-nya ya, YouTube-nya SMK. Apa sih nama channelnya? MCP SMKN 1 Sampang. Tuh, Jangan lupa ya. di subscribe. Jadi di situ banyak sekali sudah informasi, dan itu yang mengelola adalah anak-anak DKV itu DKV. sendiri. Gitu. Wis. Satu lagi Pak. Satu lagi. Iya. Aduh, terlalu cepet ya. Nanti kan siswa diajari di kelas Mm-mm. untuk ilmu sendiri itu cuma dipelajari di kelas atau ada kegiatan lain di luar kelas? Namanya aja DKV dan banyak pastinya ada di dalam dan ada di luar. Iya. Contoh, ketika edit video, ini kita membahas tentang jurusan DKV ya. Itu ketika mengedit video pasti diajarkan di lab. Di lab. Di lab pastinya, Lab karena DKV. butuh ya, karena butuh yang namanya komputer. Itu. Jadi di dalam ruangan. Nah, ketika nanti pembelajarannya itu untuk pengambilan gambar baik itu foto ataupun video, belajarnya di luar. Jadi tidak selalu di kelas, bukan berhadapan dengan bangku, meja dan kursi. Iya. Kalau kayak gitu-gitu tuh ya tidak enak. Itu. Ada lagi? Satu lagi. Oh, tambah satu lagi. Iya. Gitu. MCP itu apa Pak? Apa itu kegiatan ekstrakurikuler atau gimana? Ya, MCP itu sebenarnya komunitas ya. Diawali di tahun 2017 dan sekarang sudah menjadi ekstrakurikuler untuk jurusan DKV itu sendiri atau MM. Jadi anak-anak yang di MCP nanti diajarkan lebih daripada, kalau bisa dikatakan lebih mendalami lagi Di MCP. Ya, dibanding nanti kalau hanya di sekolah, hanya di kelas, itu kurang biasanya. Makanya banyak yang ikut MCP. Itu. Ya, kayaknya menarik banget nih Pak. Ya DKV. iyalah, pasti menarik kalau namanya hubungannya sama teknologi. Iya. DKV ini hubungannya sama teknologi. Kedepannya teknologi semakin lama semakin canggih. Dan orang-orang yang ada di di jurusan DKV ini itu adalah orang-orang yang dicari. Kenapa kok saya bilang dicari? Karena dia bergerak di industri kreatif. Contohnya ada seorang yang membuat makanan, dia perlu desain kemasan. Nah, ke siapa dia akan membeli desain kemasan itu? Ya pasti ke orang-orang DKV, lulusan DKV atau multimedia. Terus untuk memasarkan, butuh video pemasaran. Tidak mungkin dia itu membuat sendiri, pasti minta bantuan orang-orang lulusan dari DKV, MM, multimedia itu. Jadi banyak dibutuhkan MM dan DKV itu zaman sekarang. Bahkan kita pun bisa jurusan lulusan DKV itu bisa menghasilkan uang meskipun hanya di rumah.
Caranya? Caranya? Iya. Mau tahu? Ya, masuk dulu ke jurusan DKV. Ya, caranya itu bisa kita membuat desain kemudian diupload ke salah satu situs. Ya, situsnya apa? Ya nanti masuk dulu diajarin di salah satu situs dan itu dijual. Dan apa namanya, pembayarannya bukan pembayaran dalam bentuk rupiah, tapi dolar. Oh, dijual di luar negeri? Ya seluruh dunia, karena kan Yang- apa namanya, internet itu sudah mencakup dunia. Banyak sekali peluang kerjanya. Bahkan lulusan-lulusan sini banyak sekali yang salah satunya ada yang di Infocom. Ya. Jadi bisa dikatakan dia yang menangani masalah video di Infocom. Gitu. Ini enggak cuma 1-2, lulusan kita sudah banyak di luar sana. Tuh. Selain itu ada nilai plusnya lagi. Selain itu, katakan tidak bisa bekerja, kita masih juga bisa kuliah. Meskipun masuk SMK. Meskipun masuk SMK. Jadi ketika masuk SMK kita bisa bekerja, kita bisa berkuliah dan bisa berwirausaha. 3 plus. Iya, 3, dapat 3. Tuh. Sudah Pak, sudah pertanyaannya. Nah, ya tunggu dulu. Nah, kalau dari tadi kamu nanya-nanya saya, Iya. ya kan? Iya. Kamu nanya-nanya saya di kafe seperti apa. Sekarang saya mau nanya. Ke saya. Ya iyalah. Sungguhan Pak. Iya, karena konten ini dibuat untuk promosi jurusan DKV. Gitu. Jadi saya mau nanya sekarang, nanya ke hostnya ini hostnya. Ya, jadi mau nanya ke hostnya, mau nanya apa? Saya mau nanya kenapa dulu itu hostnya ini namanya Uus ya. Uus ini masuk jurusan multimedia. Kenapa? Mau tahu Bapak? Hah? Saya mau cerita. Ya iyalah. Gimana? Saya itu nggak ada niatan Pak buat ke SMK. Terus? Sungguhan. Awalnya saya itu mau mondok, Heeh. tapi karena ada kendala Apa kendalanya? itu. Waktu saya lulus SMP, ibu saya melahirkan. Heeh. Nah, sama orang tua saya disuruh di rumah saja untuk bantu ibu saya ngurus Iya. adik itu. Iya, terus? Akhirnya, ya sudah saya mau. Sama orang tua disuruh ke SMK. Kenapa SMK? Karena kakak sepupu saya sudah ada di SMK. Heeh. Nah, Terus Terus? kok masuk jurusan multimedia? Kenapa? karena namanya Pak, namanya. Kan multimedia. Ya, kan begini kan di SMK kan ada 7 jurusan tuh. Iya. Kenapa kok ambil multimedia? Kenapa nggak ambil yang lain? Contoh, biasanya cewek ini ya, cewek itu paling banyak dia akan mengambil jurusan akuntansi. Kalau nggak gitu, farmasi. Iya. Kenapa kok kamu ngambil jurusan multimedia? Dan banyak di sini, khususnya di SMK, paling banyak siswa cewek atau wanita ya, perempuan maaf ya, kalau wanita yang sudah berumur ya. Kamu sudah berumur belum? Sudah. Sudah. 18. Yang perempuan itu kebanyakan mengambil di jurusan akuntansi dan farmasi. Kenapa kok kamu ngambil MM? Tertarik dengan namanya, multimedia. Ya. Saya kan sudah tahu Pak, artinya multi itu banyak. Nah, otomatis nanti di jurusan ini di multimedia akan banyak yang dipelajari. Terus? Terus saya milih multimedia. Terus sekarang gimana? Terus sekarang Enak enggak? enak banget. Apa yang bikin enak? Banyak Pak. Iya banyak. apa? Jangan pas banyak, gini banyak. Pas kamu kalau ketawa jangan merem, nanti Loh. ditinggal sama kru-krunya ini. Bapak juga sama. Sama ya. Enak banyak itu apa? Yang enak banyak itu apa? Gini Pak. Gimana? Kok kayaknya serius banget ini gimana? Gimana? Enaknya di multimedia itu Pak ya. Hah? Banyak. Ya apa?
Iya banyak itu apa sebutkan biar tahu adik kelasmu di SMP. Kamu SMP berapa? SMP 1. SMP 1. Ya, ya silahkan promosi sekarang ke SMP adik-adik kelas kamu SMP 1. Ini loh, saya lulusan SMP 1 mau sekolah di SMK 1 Sampang. Gitu. Dan banyak enaknya. Coba promosi. Nah, sebutkan enaknya itu apa gitu loh. Biar mereka itu tahu. Enaknya di multimedia deh atau di kafe. Banyak loh. Ya apa? Kalian yang nggak tahu gambar, sedikit-sedikit bisa tahu gambar. Kok sedikit-sedikit? Karena saya nggak tahu gambar Pak, tapi Ah. sedikit bisa. Oh, Tapi jadi bukan gambar tangan, gambarnya digital. oh gitu. Berarti kamu sebelum masuk SMK kamu nggak tahu gambar. Nggak tahu. Terus masuk SMK Tahu. bisa gambar. Heeh. Ada hasilnya ya? Ada itu. Di mana? Itu. Oh, enggak, maksudnya ada hasilnya yang ditaruh di IG kayak atau Facebook kayak. ada. Coba sekalian promosi gitu. Ada. Di mana? Hashtag Husnul H di IG. Oh, di IG. Oke, nanti Follow disebutkan ya, ya. Nanti follow ya. editor minta tolong disebutkan IG-nya Mbak Uus ini di bawah lah, di bawah sini atau di mana lah terserah, biar banyak yang atau di kolom deskripsi biar banyak yang lihat. Ini loh hasilnya. Kita nggak kaleng-kaleng ini nggak settingan. Ini nggak kaleng-kaleng. Jadi memang dia benar-benar bisa menggambar secara digital, bukan menggambar tangan ya. Menggambarnya secara digital. Terus apalagi? Karena banyak itu kan kalau banyak itu gini. Banyak itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu banyak. Ya. Kalau cuma 1, 2 nggak banyak. Nah, yang kamu sebutkan masih 1. Nah, jadi harus ada beberapa. Coba apalagi? Ada lagi. Apa? Saya kan disuruh buat poster nih, Dek. Mm-mm. Nah, saya ini dibayar. Jadi sama siapa yang dibayar itu? sama guru. Sama guru. Iya. Dibayar kamu. Iya. Belum lulus Sudah dapat sudah uang. dapat uang. Wah, itu kelebihan lagi kalau sekolah di Di SMK. SMK 1 Sampang. Jurusan DKV. Ya, bagus, promosinya bagus ini. Terus lagi gimana? Lagi. Mm-mm. Ngedit video, Pak. Ngedit video. Juga saya Pernah ngedit video punyanya siapa? saya tugas. Ya, Tugas, nggak apa. Pak. Terus, Kalau punyanya orang itu ada teman saya, Pak. gimana? Jago fotografi, Heeh, video, editor. heeh. Dia, Pak. Siapa? Raffi. Coba kamera, Raffi, Pak. ditunjukkan Raffi yang mana. Coba kamera, tunjukkan Raffi yang mana. Coba dada Raffi, yang mana? Ya, yang pakai itu ya, yang pakai apa itu topi itu ya. Nah, dah. Oh itu, jadi dia itu jago Semuanya di jurusan multimedia. semuanya di jurusan multimedia. Iya. Oh, Tapi iya, iya. ngeremis. Terus apa lagi Us? 3 sudah. 3. Video bisa ngedit. Apa lagi? Saya di multimedia juga diajari cara menulis narasi. Cara menulis narasi. Iya. Oke. Narasi apa yang sudah pernah ditulis? Bisa narasi membuat berita, buat berita. film pendek. Film pendek. Nanti Iya. diajari semua kamu ya. Banyak berarti Semuanya. sesuai dengan namanya multimedia Media. atau di kafe ya. Berarti sesuai dengan ekspektasimu ketika kamu itu mau masuk, lah saya masuk jurusan multimedia aja karena banyak. Iya. Ternyata benar diajari banyak. Iya. Dan kamu sudah bisa banyak. Alhamdulillah. Oke. Banyak. Apalagi? Apalagi? Di multimedia ini Pak, saya menemukan MCP. Oh, menemukan MCP. Iya. Kenapa sih kok MCP itu sepertinya berkesan buat kamu? Ya. Kenapa sih? Itu kan jadi seakan-akan begini. Kamu menyebutkan kalau dia itu kadang menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini biasanya yang terakhir. Yang terakhir ini biasanya yang paling mengena di hati. Nah, kenapa kok kamu menyebutkan saya menemukan MCP? Ada apa sih dengan MCP? Ada Bapak. Loh iya loh Pak, MCP ada Bapak. Ya bener. Iya. Bener. Ada apa? Kesan apa yang kamu dapatkan di MCP? Kesan saya di MCP banyak Pak. Ya banyak lagi. Banyak sungguh banyak Pak. Banyak tambah banyak nanti.
Ya, apa? Di MCP itu saya merasa kayak saya jadi diri saya sendiri. Heeh. Iya. Terus selain Terus itu? selain itu kan otomatis di pelajaran di kelas Mm-mm. itu gak memadai. Mm-mm. Nah di MCP saya belajar semuanya yang gak dipelajari di kelas. Oke. Berarti mengena ya di Lebih MCP mengena. ya. Juga kekeluargaannya di MCP juga. Oke. Ya, pertanyaan lagi Ya. ya. Kalau tadi kamu bilang saya bisa ini. Berarti dari kamu kelas 1 sampai kelas 3, Mm-mm. sekarang kan kelas 3. Iya. Bentar lagi mau lulus. Ya. Ya kan? Dari kelas 1 sampai kelas 3 atau dari kelas 10 sampai kelas 12 diajari mata pelajarannya ini. Nah, ini tanpa settingan, tanpa ada teks, dan tadi itu tidak dikonsep untuk membuat ini ya. Kita langsung santai saja, namanya bincang-bincang santai. Jadi tidak ada teks sama sekali di saya ya. Jadi saya mau nanyakan begini. Mata pelajaran apa saja yang sudah kamu pelajari dari kelas 1 atau kelas 10 sampai kelas 12 atau kelas 3. Terus teruskan, jawab dulu aja, nanti bingung nanti. Di apa saja mata pelajarannya? Di kelas 10 itu sebenarnya di SMK itu ada pelajaran produktif sama pelajaran umum. Nah, gini, kalau produktif dan umum. Nah, umum itu gimana sih? Pelajaran umum. Umum itu yang ada di SMA juga ada di SMK. Oh gitu. Ya. Contohnya. Matematika, bahasa Inggris ada, Heeh. bahasa Indonesia pasti ada. Heeh. Juga bahasa Madura, agama gitu. Iya. Kan sudah ada di SMA, di SMK juga ada. Oh, gitu. jadi itu pelajaran umum ya. Iya. Nah, kalau produktif, nah, teman-teman dari SMP itu kan nggak tahu produktif itu seperti apa. Nah, itu kayak gimana? Pelajaran produktif itu pelajaran dari masing-masing jurusan. Karena di setiap jurusan itu pelajarannya beda-beda, Pak. Beda-beda, oke. Di kelas 10 saya diajari tentang dasar desain grafis. Oke, kelas 10 ya. Dasar desain grafis. Tunggu dulu. Nah, dasar desain grafis itu kamu diajarin apa? Diajari banyak juga, banyak lagi. Kamu jawabannya dari tadi banyak aja. Iya, Pak, banyak. Ya apa? Ya Pertama. contohnya lah 2 aja. Oh, 2. Ya nggak usah banyak-banyak. Desain poster, Desain poster. sama buat gambar vektor. Buat gambar vektor. Hasilnya ada Ada di mana? di IG saya. Iya. Promosi terus IG-nya. Ya. Terus Ya. selain dasar desain grafis, apalagi? Ada, Pak, pelajaran kayak coding itu. Pemrograman. Pemrograman. Mm, Pemrograman. pemrograman. Oke. Apalagi? Oh ya, komputer. Komputer. Pak. Komputer. Komputer itu apa? Lupa kamu ya. Simulasi Digital. digital. Ya, lupa, Pak, kelas 10 loh, Pak, lupa. Mau lu sudah lupa. Simulasi digital. Digital. Oke, selain simulasi digital itu diajari apa? Pelajarannya Pak Bono, tapi saya lupa pembelajarannya apa namanya. Oh, Itu ya. saya diajari cara ngerakit PC. Kalau enggak salah itu pelajarannya sistem komputer dan jaringan kalau enggak salah. Ya. Itu apa namanya? Pembelajaran tentang dasar-dasar komputer dan jaringan. Nah, itu saya dari tahun 2018 apa 17 enggak pernah ngajar kelas 1 atau kelas 10. Saya selalu ngajar kelas 11 dan 12. Gitu. Nah, selain itu masih ada lagi? Yang kamu ingat aja dah, nggak usah yang kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Nggak ingat lagi, Pak. Ingat lagi. Oke. Kelas 11. atau kelas 2 diajarin apa? Desain percetakan. Desain? Percetakan. Desain grafis Percetakan. percetakan. Oke, Ya. kayak gimana itu? Nyetak. Oke. Jadi bisa dikatakan pengembangan dari Desain grafis. dasar desain grafis. Iya. Maksudnya ke Percetakan. desain percetakan. Selain itu, Produk kreativitas.
Produk kreatif kewirausahaan, bukan produk kreativitas ya. Iya, Merem kamu. Bapak sama. Ya terus gimana kalau PKK itu? PKK itu lebih ke produknya. Terus? Iya, Oke. Kalau selanjutnya apa lagi? sudah. Selain itu, yakin sudah? Satu lagi, Apa? animasi. Animasi. Oke, diajarin apa animasi itu? Diajari membuat animasi, tapi yang 2 dimensi. 2 dimensi. Ya. 3 dimensinya juga diajarin. Tapi waktu itu kurang mengena karena waktu itu pandemi COVID dan juga Mau magang. magang. Nah, magang. Ngomong-ngomong tentang magang ini. Nah, itu yang membedakan antara SMA dengan SMK. SMA dan SMK, ya kan? Iya. Magang. Kamu dulu magang di mana? Di Diskominfo Kabupaten Sampang. Diskominfo Kabupaten Sampang. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Nah, bedanya antara SMA dan SMK adalah ada program magang di SMK. Disuruh ngapain sih magang itu? Nah, biar adik-adiknya ini tahu apa namanya kalau di SMK itu ada magang. Jadi disuruh ngapain magang itu? Magang. Iya. Kalau magang sendiri itu disuruh kita itu anak SMK diajari cara kerja langsung di industri. Oh, diajarin bekerja di industri gitu Ya. Biar ilmu yang kita sudah dapatkan di sekolah itu bisa kita gunakan di tempat kerja gitu, Pak. Oke. Iya. Kamu di Diskominfo Kabupaten Sampang. Selain di situ, di mana tempat magang yang ditempati oleh Di kafe. anak-anak di kafe atau MM? Di Malang. Di mana di Malang itu? Enak itu Malang itu. Iya, Berarti Pak. kan bisa jalan-jalan kalau kayak gitu. Dari Sampang ke Malang. Iya. Berarti kan bisa jalan-jalan. Di Malang itu ada 2 tempat dudi. Nah, tempat Dudi. Dudi itu apa sih? Itu Itu. apa sih? Dudi. Dudi. Dunia Pak. usaha dan dunia Industri. ya. Bisa ngomong tapi nggak tahu artinya nih gimana. Saya contohnya. Iya. Di Dudi atau di industri lah anggapannya ya, di industri. Di mana di Malang. itu? Itu di JTV sama di ATV. Di JTV dan di ATV. Di TV berarti ya. Iya, Berarti enak itu. enak banget, Pak. Bisa tahu tentang pertelevisian ya. Oke. Selain di situ di mana lagi? Selain di Malang, di Pamekasan juga ada. Di Pamekasan ada. Ya, intinya di luar kota. Di Sampang juga banyak, Dek. Nanti selain belajar di sekolah, mereka juga belajar di industri. Iya. Berarti ilmunya itu double, Iya, ya kan? Sudah dapat di sekolahnya, dapat juga di di tempat magang. tempat magangnya. Oke. Karena kelas 2 kan magang sudah selesai, kelas 2 sekarang kelas 3 atau kelas 12 diajarin apa? Nanti kan jadi tadi bilangnya kan banyak ilmunya, ya diajarin apa gitu loh. Di kelas 3 ada teknik pengolahan audio dan video. Itu seperti ngedit video, ngambil video gitu, Pak. Berarti lebih ke video Ke editing dan pengambilan gambar video ya. Iya. Audionya juga diajarin. Iya sama teknik Oke, pengolahan oke, itu. oke. Audio juga diajarin. Terus selain itu Terus cuma satu kan, nggak mungkin cuma satu. enggak ada, Pak, Apalagi PKK. PKK. PKK itu kelas 11 sama 12 itu pasti ada. Oh, hampir sama ya mungkin ya. Ya. Cuma kalau kelas 11 mungkin di apa ya? Masih dasarnya. Masih dasarnya gitu ya. Di kelas 12 Prakteknya. oh prakteknya. Jadi ya paham. Ya, ada satu lagi pelajaran. Hmm? Pusing saya, Pak. Kenapa kok pusing? Gamenya gak selesai. Kamu curhat ini. Iya, Bapak yang Oh. ngajar. Berarti bentar. Kamu barusan bilang gamenya nggak selesai. Iya. Disuruh main game atau disuruh buat game sebenarnya? Kamu bilangnya gamenya nggak selesai, ya kan? Iya. Kalau kayak main game, nggak selesai. Duh pusing saya. Kan bisa. Memang diajarin main game. Main game tapi buat
Oh gitu. Jadi kalau kita main game itu nggak level ya? Buat dong. Oh buat dong, keren, Biar keren. pusing. Jadi kalau cuma main lah sudah biasa. Ya. Semua orang Bisa. bisa. Oke, kalau main game semua orang bisa. Tapi kalau jurusan di kafe Buat game harus, bisa. waduh. Biar Nah, ya. pusing. Tapi enggak, Dek. Bagus loh. Ah, ah. Otaknya berjalan. Ada ya gamenya ya? Ada. Oh gitu. Masih proses. Oh, bisa ditampilin nanti ya? Bisa. Bisa. Insya Allah selesai. Oke. Bisa buat game. Buat game. Berarti diajarin buat game ya? Iya. Game itu begini ya. Game itu kan ada banyak karena saya suka main game dari kelas sebelum TK malahan ya. Saya belum TK sampai saya kuliah, bahkan sampai sekarang saya tuh masih senang main game. Nah, itu gamenya game apa? Yang saya buat. Iya, Game edukasi. game edukasi. Nah, terus dimainkannya itu di mana? Kan ada, kalau saya sudah pernah main Nintendo, Sega, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 belum, karena nggak punya uang buat beli. Terus juga sudah pernah main gamenya di komputer, game di HP. Ya, saya gamer juga sebenarnya. Nah, terus itu gamenya berjalan di mana? Berbasis Android. Ditaruh di Android. Android, di HP. Iya. Berarti bisa ditaruh di Play- Play Store ya? Bisa. Oh bisa, keren berarti jurusan DKV ini. Keren, makanya masuk DKV. Oh gitu. Terus gimana itu kok bisa diajarin game itu? Sama bapak. Iya. Maksudnya gimana? Gimana rasanya? Ya maaf. Gimana rasanya? Apa ya? Rasanya membuat game itu? Gimana? Adrenalinnya itu gimana? Kalau main game kan Sudah biasa. biasa gitu. Tapi saya gak suka game. Tapi Oh. sama bapak dia suka buat game. Gitu. Katanya bapak yang Heeh. kalau mau buat game itu harus tahu game. Heeh. Makanya pak, saya pengalaman pak. Akhirnya main. Main game dari jam 9 sampai jam 3. Padahal kamu nggak Gak pernah suka game. nggak suka game, tapi diajari membuat Buat game. Nah, untuk observasi gitu, untuk observasi jadi kamu Main game. main game dulu. Terus hasilnya gimana? Bisa Bisa. buat helmet. Bisa buat kalau helmet kan enggak banyak orang tahu. Bisa buat game. Game. Iya. Gitu. Gamenya gimana? Kok saya penasaran gamenya. Secara gambarannya aja gimana? Nanti kan mungkin sama editor nanti ini ditaruh di di layar kecil lah di bawah atau di mana. Kamu bisa menjelaskan Game. gamenya yang kamu buat itu gimana konsepnya? Konsepnya seperti game Super Mario Bros. Super Mario Bros. Oh itu game saya masih TK dulu ya. Iya. Itu zaman tahun ndak nyaman, zaman tahun dulu ya. Terus itu di tengah jalan itu nanti ada informasi-informasi. Oh berarti dua dimensi ya, ada ya kan game Iya, dua Super dimensi, Mario iya. kayak Super Mario Bros. Jalan gini ya. Heeh. Nah terus Terus, ada informasi. iya. Informasi itu apa? Informasi. Informasi itu nanti ada kuis. Heeh, Di game saya itu ada kuisnya, Pak. heeh. Nah, biar tahu, biar ada petunjuk gitu, Hmm. sama kelompok saya Iya. dikasih informasi, info. Oh informasi itu adalah sebuah pembelajarannya Iya. berarti. Kayak semisal di sekolah itu kan ada materi, nanti ada evaluasi. Hmm. Seperti itu. Oh berarti ada materinya, ada evaluasinya. Heeh. Oh evaluasinya di Di kuis. kuis. Kuisnya seperti apa? Kuisnya, kuisnya. Heeh. Kuis kan modelnya banyak tuh, ada tebak kata, ada apa kan banyak tuh. Drag and drop. Drag and drop, seperti apa drag and drop? itu? Digeser masuk. Geser. Oh kayak gitu. Iya. Apanya yang digeser itu? Contohnya, contoh. Kuisnya, Pak. Ya mungkin gini, lebih dicontohkan aja, karena adik-adik ini nggak tahu mungkin. Ya, jadi geser-geser gimana itu maksudnya? Kayak apa ya? Ada soal, ada jawaban. Nanti ketika soal sama jawaban itu benar, itu melengket. Oh lengket gini, berarti di sini ada yang harus di-drag begini ya? Iya. Oh dan ini harus sama dengan yang ada di sini. Nanti. Oh iya paham. Oke, mungkin dia ya. Terus
nih setelah lulus, ini kan habis ini Lulus. ujian kan, Iya. kamu kan setelah ini ujian, setelah ujian, insya Allah lulus, ya. Setelah lulus mau kemana? Kan apa namanya SMK kan bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha. Pandangan hostnya ini, Pak Uus ini mau kemana setelah lulus? Kerjakah, kuliahkah? Mau kerja. Mau kerja sambil kuliah atau gimana? Kalau bisa kerja sambil kuliah. Oke, sudah punya pandangan ya. Iya. Mau ngelamar di mana ya? Berarti SMK itu Mencetak lulusan siap kerja, Ha-ha. siap berwirausaha. wirausaha, Pak, R. tunggu Pak. Ya nanti tahu semua Pak. Dan siap kuliah tentunya. Oh gitu, jadi bisa 3 ya, Iya. bekerja, kuliah, dan Dan berwirausaha. Oke. Oke, pertanyaan saya mungkin hanya segitu saja karena ini kan bincang-bincang santai. Iya. Nah, terakhir buat Mbak Uus. Pesan kamu atau anggap ya ini ya kata-kata, bukan kata-kata terakhir ya. Kalau kata-kata terakhir kayak mau kemana gitu ya. Jadi coba Mbak Uus promo ke adik kelasnya yang di SMP untuk mempromosikan jurusan MM, dan silahkan MM atau DKV suruh masuk ke SMK Negeri 1 Sampang, suruh ngambil jurusan DKV. MM dan DKV. Nah, coba monggo apa namanya, silahkan mempromosikan. Enak lu di sini, contoh ya, enak lu di sini bisa beli pentolnya Asan. Enak lu di sini diajarin ini gitu. Ya, coba promosikan ke adik kelasnya yang di SMP, mungkin masih kenal atau saudaranya, tetangganya, siapapun itu yang melihat, biar tertarik masuk jurusan DKV dan MM. Ya mungkin secara tidak langsung tadi sudah apa namanya? Sudah Sudah dipromosikan. mempromosikan secara tidak langsung sebenarnya, karena kita bincang-bincang. Tapi ini coba buat sebuah kata-kata yang sekiranya bisa mempromosikan jurusan DKV atau MM. Kan jadi gini, SMK itu dianggap sebagai sekolah yang apa anak SMK gitu, gak tahu apa-apa. Ya. Nah, itu sebenarnya pemikiran yang salah loh. Hmm. Malah di SMK itu lebih, menurut saya nih Pak, menurut Iya. saya pribadi. Iya betul, menurut kamu karena kamu yang ngomong. Iya. Malah di SMK itu nilai plusnya banyak. Misal yang tadi itu Hmm. di SMK ada program magang. Lulus kuliah, lulus sekolah bisa langsung kerja. Kok bisa? Karena di SMK sudah diajari. Jadi sudah Diajari. punya skill ya. Ya. Iya. Oh ya, dari tadi saya bilang di kafe tok ya Pak. Tidak apa-apa, karena begini, jurusannya DKV dan jurusan DKV ini DKV atau MM gitu, atau multimedia. Karena yang kelas 11 sekarang masih namanya multimedia. Multimedia. Yang DKV ini masih untuk yang kelas 10 gitu. Iya. Jadi jangan bingung kalau mau cari sekolah di SMK Negeri 1 Sampang aja. Jurusan? DKV atau multimedia. Nah, oke. Untuk bincang-bincangnya sudah selesai Pak ya. Mungkin Bapak ada keperluan lain di luar. Ya. Sudah lama nih Pak, sudah lama. Iya, sudah Oke. lama. Oh ya, satu lagi Pak. Iya. Saya mau minta nanti kalau closing Mm-mm. gini Pak, bilang salam kreatif. Siap. Oke, sudah selesai bincang-bincang santai pada kali ini. Oh ya, jangan lupa pantengin terus channel kami MCP Multimedia Creative Production. Dan satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share biar tahu semuanya. Oke, ayo Pak. Ya. 1, 2, 3. Salam kreatif.